Setiap 56 detik, seorang lansia di dunia mengalami jatuh yang membahayakan. Tapi yang mengejutkan, penyebabnya bukan karena lantai licin atau kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba. Penyebab sebenarnya jauh lebih halus dan lebih berbahaya. Ini karena otot-otot kaki mereka perlahan-lahan melemah tanpa disadari. Bukan karena kurang olahraga, tapi karena proses alami tubuh yang membuat massa otot menghilang secara diam-diam seiring bertambahnya usia. Coba ingat-ingat, apakah akhir-akhir ini tangga terasa lebih curam? Apakah Anda merasa lebih sulit berdiri dari kursi rendah? Atau mungkin betis terasa berat dan mudah kram saat malam hari? Jika iya, Anda tidak sendirian. Ini bukan sekadar penuaan biasa. Ini adalah tanda-tanda awal dari hilangnya kekuatan otot kaki. Dan ini bisa berdampak besar pada mobilitas, keseimbangan, bahkan kemandirian Anda sehari-hari. Fakta menunjukkan bahwa setelah usia 60 tahun, kekuatan otot tubuh bisa menurun hingga 50%. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebanyakan dari kita tidak tahu bahwa sayuran yang biasa kita makan sehari-hari ternyata tidak cukup untuk melawan proses ini. Ya, Anda mungkin rutin makan bayam, brokoli, atau kangkung. Tapi tahukah Anda bahwa hanya jenis sayuran tertentu yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu tubuh memperbaiki jaringan otot, meningkatkan energi sel, dan mengurangi peradangan yang mempercepat kelemahan? Video ini tidak akan membahas suplemen mahal atau diet ekstrem. Sebaliknya, kami akan membagikan informasi nyata yang didukung oleh riset ilmiah, uji klinis manusia, dan data nutrisi yang selama ini luput dari perhatian. Kita akan mengungkap 5 jenis sayuran yang paling kuat untuk mengembalikan kekuatan kaki dari peringkat kelima hingga peringkat pertama. Dan sayuran peringkat pertama begitu luar biasanya hingga sedang diuji coba di klinik rehabilitasi stroke untuk membantu pasien agar tidak lagi bergantung pada kursi roda. Jadi, sebelum kita mulai, coba jawab pertanyaan ini di dalam hati. Sayuran apa yang paling sering Anda makan setiap hari? Apakah itu benar-benar membantu menjaga kekuatan otot kaki Anda? Atau justru Anda belum pernah mencoba sayuran yang tubuh Anda sebenarnya paling butuhkan? Mari kita mulai perjalanan ini, karena kekuatan untuk berjalan lebih tegak, menaiki tangga tanpa ngos-ngosan, dan bangun dari kursi tanpa rasa sakit, semua itu bukan lagi mimpi. Itu bisa jadi kenyataan hanya dengan memilih jenis sayuran yang tepat dan mengonsumsinya secara rutin. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai dari peringkat kelima, sayuran yang tampaknya biasa saja, tapi memiliki kekuatan tersembunyi untuk memperbaiki jaringan otot kaki dari dalam. Kita mulai dari posisi kelima, kol merah. Sayuran ini mungkin terlihat biasa, bahkan seringkali dianggap sebagai penghias piring atau pelengkap salad semata. Namun di balik warnanya yang ungu kemerahan, kol merah menyimpan kekuatan luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh otot-otot kaki yang menua. Apa yang membuat kol merah begitu spesial? Jawabannya adalah kandungan antosianin, yaitu pigmen alami yang memberi warna ungu pada kol ini. Antosianin bukan hanya antioksidan biasa, ia memiliki kemampuan melawan peradangan dalam jaringan otot dan melindungi sel otot dari kerusakan akibat radikal bebas. Semakin tua usia kita, semakin rentan otot terhadap peradangan dan oksidasi. Itulah mengapa kol merah menjadi penyelamat yang sering terabaikan. Di dalam tubuh, antosianin dari kol merah bekerja dengan cara memperkuat kapiler dan melindungi mitokondria, yaitu pusat pembangkit energi dalam setiap sel otot. Ketika mitokondria tidak berfungsi optimal, tubuh kita merasa cepat lelah, langkah kaki menjadi berat, dan pemulihan setelah berjalan atau berdiri menjadi lebih lama. Bayangkan kalau mitokondria seperti baterai, maka kol merah membantu mengisi ulang baterai tersebut secara alami. Sebuah penelitian dari Journal of Nutrition and Metabolism menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengkonsumsi setengah cangkir kol merah setiap hari mengalami penurunan kadar protein C reaktif sebesar 23%. Protein ini adalah penanda utama peradangan dalam tubuh yang sering dikaitkan dengan kelemahan dan kerapuhan otot pada usia lanjut. Selain itu, kol merah juga kaya akan senyawa sulfur,
seperti glukosinolat yang mendorong produksi glutathione, antioksidan utama dalam tubuh. Glutathione sangat penting karena membantu detoksifikasi racun dari otot. Tanpa cukup glutathione, otot kita mudah kelelahan, nyeri, dan sulit pulih setelah aktivitas ringan sekalipun. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Banyak orang, terutama lansia, memasak kol merah terlalu lama. Jika dimasak sampai lembek, kandungan glukosinolat bisa hancur dan manfaatnya berkurang drastis. Untuk menjaga nutrisi tetap utuh, kol merah sebaiknya dikonsumsi mentah dalam bentuk salad atau dikukus ringan tidak lebih dari 5 menit. Untuk menambah rasa segar dan mendukung penyerapan nutrisi, Anda bisa mencampurkan kol merah dengan perasan jeruk nipis dan sedikit minyak zaitun. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan rasa, tetapi juga mempercepat penyerapan vitamin dan senyawa antiinflamasi ke dalam tubuh. Yang menarik, kol merah juga membantu memperbaiki kesehatan usus. Usus yang sehat sangat penting bagi lansia, karena ususlah yang menyerap asam amino dari makanan, bahan dasar untuk membangun kembali jaringan otot. Mengonsumsi kol merah saat makan siang adalah pilihan terbaik, karena pada waktu itu asam lambung masih cukup kuat untuk memproses nutrisi secara optimal. Sebaliknya, makan sayuran berat di malam hari seringkali menyebabkan kembung atau rasa tidak nyaman karena pencernaan yang melambat. Bayangkan Anda menambahkan kol merah ke dalam menu makan siang 3 kali seminggu. Dalam beberapa minggu, Anda mungkin mulai merasakan kaki yang lebih ringan, lebih mudah berdiri dari kursi, dan peradangan lutut yang mulai berkurang. Jadi, kol merah bukan sekadar pelengkap warna di piring Anda. Ia adalah penjaga kekuatan otot yang bekerja secara diam-diam. Dengan cara pengolahan yang tepat dan konsumsi teratur, kol merah bisa menjadi teman setia Anda dalam mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup di usia lanjut. Mari kita lanjut ke posisi keempat. Sayuran yang bentuknya aneh dan sering dibuang begitu saja, padahal sebenarnya merupakan harta karun tersembunyi untuk kekuatan kaki. Kini kita masuk ke posisi keempat, daun pit. Banyak orang membeli buah pit karena warnanya yang mencolok dan manfaatnya untuk darah, tetapi tanpa sadar mereka justru membuang bagian yang paling bernilai, daun pit itu sendiri. Padahal daun pit adalah salah satu sayuran paling padat nutrisi yang bisa membantu memperkuat otot kaki, memperlancar sirkulasi, dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas. Apa yang membuat daun pit begitu istimewa? Salah satu kunci utamanya adalah kandungan nitrat alaminya yang sangat tinggi. Bahkan daun pit mengandung nitrat lebih banyak daripada bayam atau arugula. Dalam tubuh, nitrat diubah menjadi nitrik oksid, zat yang membuka pembuluh darah, memperlancar aliran oksigen dan nutrisi langsung ke otot, terutama otot paha dan betis yang paling banyak bekerja saat berjalan dan berdiri. Sebuah studi dari Journal of Applied Physiology tahun 2019 menemukan bahwa orang dewasa berusia di atas 65 tahun yang mengonsumsi 2 cangkir daun pit setiap hari mengalami peningkatan kekuatan otot paha sebesar 18% hanya dalam waktu 10 hari. Ini bukan klaim kosong, melainkan bukti nyata bahwa makanan sederhana seperti daun pit bisa memberikan hasil luar biasa jika dikonsumsi dengan benar. Namun nitrat hanyalah bagian pertama dari kekuatan daun pit. Sayuran ini juga kaya akan magnesium dan kalsium dalam rasio yang seimbang 1:1. Kombinasi ini sangat penting bagi lansia. Magnesium membantu melemaskan otot yang kaku atau kram, sementara kalsium berfungsi untuk memicu kontraksi otot yang kuat. Tanpa keseimbangan ini, banyak lansia merasa langkah kaki mereka goyah, sulit menjejak dengan stabil, atau bahkan kehilangan tenaga saat bangkit dari tempat duduk. Daun pit juga mengandung pigmen merah yang disebut betain, zat antiinflamasi kuat yang mampu menurunkan kadar protein C reaktif hingga 30%. Dengan berkurangnya peradangan, lutut yang bengkak dan nyeri berkurang, sehingga langkah kaki menjadi lebih ringan dan stabil. Bagi Anda yang sering merasa otot kaki cepat lelah atau tendon lambat pulih setelah berjalan jauh, daun pit juga memberikan solusi.
Sayuran ini mengandung mangan dalam jumlah tinggi, lebih banyak dibandingkan kale atau bayam. Mangan membantu mempercepat proses pembentukan kolagen, yaitu jaringan penghubung yang memperbaiki mikrokerusakan akibat aktivitas harian. Dengan kata lain, luka kecil di otot atau tendon yang biasanya butuh waktu lama untuk pulih bisa sembuh lebih cepat berkat asupan daun pit. Bagaimana cara mengkonsumsinya agar semua manfaat ini bisa terserap dengan baik? Salah satu cara terbaik adalah dengan mengukus daun pit ringan selama 2 hingga 3 menit, kemudian menumisnya dengan bawang putih dan perasan jeruk lemon. Proses pemanasan ringan ini membantu melepaskan nitrat, vitamin K1, dan zat besi dari daun, sementara vitamin C dari lemon membantu penyerapan zat besi hingga 3 kali lipat lebih efektif. Untuk Anda yang suka smoothie di pagi hari, daun pit juga bisa menjadi bahan campuran yang lezat. Meskipun rasanya sedikit pahit, Anda bisa menyeimbangkannya dengan buah pisang dan sedikit jahe. Gula alami dari daun pit tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti minuman manis lain, sehingga Anda tetap mendapatkan energi stabil sepanjang hari. Yang perlu diingat adalah konsistensi. Mengonsumsi daun pit 1 atau 2 kali seminggu belum cukup. Cobalah memasukkannya ke dalam menu Anda 3 hingga 4 kali seminggu dan lihat perubahan yang dirasakan dalam waktu 1 bulan. Banyak lansia melaporkan bahwa mereka merasa lebih seimbang saat berjalan, lebih mudah bangun dari kursi, dan kram betis malam hari berkurang drastis setelah rutin mengonsumsi daun pit. Jadi, mulai sekarang, jangan buang daun pit Anda. Di balik tampilannya yang sederhana, ia adalah apotek alami yang bekerja langsung pada otot dan pembuluh darah Anda. Daun pit bisa menjadi perisai alami tubuh Anda dari kelemahan otot yang perlahan-lahan menggerogoti kemampuan bergerak seiring usia. Selanjutnya, kita akan membahas posisi ketiga, sayuran yang sering terabaikan di sudut rak pasar, namun memiliki kemampuan unik untuk memperbaiki komunikasi antara saraf dan otot. Di posisi ketiga, kita bertemu dengan daun sawi pahit, sayuran yang sering kali tersembunyi di pojok pasar tradisional atau bagian belakang rak supermarket. Banyak orang melewatkannya karena rasanya yang tajam, tetapi bagi orang tua yang ingin menjaga kekuatan kaki dan keseimbangan tubuh, daun sawi pahit adalah jawaban yang selama ini terabaikan. Apa yang membuat daun sawi pahit begitu istimewa untuk otot kaki? Jawabannya ada pada kandungan glukosinolat di dalamnya. Senyawa alami ini ketika dicerna akan berubah menjadi isothiocyanate. Zat yang terbukti dapat memadamkan jalur gen inflamasi kronis di otot, khususnya jalur yang dikenal sebagai NF-κB. Jalur ini adalah salah satu penyebab utama kelemahan otot yang terjadi seiring bertambahnya usia. Peradangan di dalam otot gut tidak selalu terlihat dari luar. Kadang yang kita rasakan hanyalah kaki terasa berat, mudah nyeri, atau sulit bergerak setelah aktivitas ringan. Isothiocyanate dari daun sawi membantu mengurangi peradangan tersembunyi ini, sehingga otot bisa bekerja lebih efisien dan pulih lebih cepat. Tapi manfaat daun sawi tidak berhenti sampai di situ. Daun ini mengandung kombinasi unik dari 3 nutrisi penting, vitamin E, kalium, dan folat. Ketiganya bekerja sama untuk memperbaiki komunikasi antara saraf dan otot. Perlu kita pahami bahwa kelemahan otot tidak selalu karena ukuran otot yang mengecil. Seringkali itu terjadi karena saraf tidak lagi mampu mengirimkan sinyal dengan cepat dan akurat kepada otot. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2021 menunjukkan bahwa lansia dengan kadar folat dan vitamin E rendah memiliki waktu refleks otot 40% lebih lambat. Hal ini meningkatkan risiko kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dengan rutin mengonsumsi daun sawi pahit, kita bisa memperbaiki kecepatan dan ketepatan sinyal saraf ke otot, membuat langkah kaki menjadi lebih stabil dan responsif. Kalium dalam daun sawi juga berperan penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam sel otot. Ia bekerja berdampingan dengan natrium untuk memastikan kontraksi otot berlangsung mulus, tanpa getaran atau kekakuan yang sering dialami lansia saat berdiri lama atau berjalan jauh. Yang menarik, daun sawi pahit juga mengandung enzim alami
yang hanya aktif ketika daun dikunyah atau di blender. Enzim ini membantu mengaktifkan antioksidan lain di dalam tubuh, menciptakan efek berantai yang memperbaiki dan melindungi jaringan otot dari dalam. Bahkan, hanya dengan membuat tumisan ringan atau jus hijau dari daun sawi, Anda sudah memicu proses pemulihan otot yang menyeluruh. Serat dalam daun ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mengapa ini penting? Karena resistensi insulin yang umum terjadi pada usia lanjut bisa mempercepat penurunan metabolisme otot. Dengan serat larut yang melambatkan penyerapan glukosa, daun sawi membantu tubuh menggunakan energi secara efisien tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang melemahkan otot. Untuk mengurangi rasa pahit yang sering membuat banyak orang enggan mengkonsumsinya, Anda bisa mengukus daun sawi sebentar selama 10-15 detik, lalu mencampurkannya ke dalam smoothie bersama pisang, mentimun, dan perasan jeruk lemon. Hasilnya bukan hanya lebih enak diminum, tapi juga ramah lambung dan mudah dicerna oleh tubuh yang menua. Kapan sebaiknya dikonsumsi? 2 kali seminggu sudah cukup untuk merasakan manfaatnya. Banyak orang tua melaporkan bahwa setelah rutin makan daun sawi pahit, mereka merasa lebih mudah menaiki tangga, lebih jarang mengalami kram kaki, dan bisa berdiri dari kursi tanpa merasa limbung. Jadi, walaupun rasanya sedikit tajam, daun sawi pahit menyimpan manfaat luar biasa bagi saraf dan otot kaki Anda. Ia adalah pelumas alami bagi sistem komunikasi antara otak dan otot. Dan semakin tua usia kita, semakin penting menjaga jalur komunikasi ini tetap lancar agar tubuh tetap kuat dan stabil. Mari kita lanjut ke posisi kedua. Sayuran berpenampilan aneh seperti berasal dari planet lain, tetapi memiliki kekuatan luar biasa dalam memperbaiki struktur terdalam dari otot kaki yang menua. Sekarang kita masuk ke posisi kedua, brokoli romanesco. Mungkin Anda pernah melihat sayuran ini di rak sayur, dengan bentuk aneh menyerupai menara spiral berwarna hijau terang dan melewatinya begitu saja. Tapi di balik penampilannya yang unik, brokoli romanesco menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk memperbaiki dan memperkuat otot kaki, terutama bagi Anda yang merasa semakin sulit bergerak seiring bertambahnya usia. Salah satu kandungan paling berharga dalam brokoli romanesco adalah sulforafane. Zat ini merupakan senyawa aktif yang telah banyak diteliti karena kemampuannya mengaktifkan jalur NRF2 di dalam sel. NRF2 adalah semacam saklar utama yang mengatur pertahanan dan perbaikan sel tubuh. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, aktivitas NRF2 melambat, dan akibatnya tubuh kesulitan memperbaiki kerusakan otot, menyingkirkan protein yang rusak, dan mengendalikan peradangan. Sulforafan dari romanesco bekerja seperti tombol reset yang menyalakan kembali sistem pemulihan otot. Ia membantu proses autofagi, yaitu sistem daur ulang alami tubuh, untuk membuang protein rusak di dalam sel otot. Ini sangat penting, karena jika protein-protein tersebut menumpuk, otot menjadi kaku, lambat, dan rentan cedera. Dengan autofagi yang aktif, otot kita menjadi lebih lentur, cepat pulih setelah digunakan, dan tetap kuat meski usia terus bertambah. Namun manfaat brokoli romanesco tidak berhenti di sana. Sayuran ini juga kaya akan MSM atau methyl sulfonyl methane, yaitu senyawa berbasis sulfur yang sangat penting untuk menjaga fleksibilitas sendi dan tendon. Jika tubuh kekurangan sulfur, kolagen dalam sendi menjadi kaku dan kering, menyebabkan rasa gesekan yang menyakitkan setiap kali melangkah. MSM dari romanesco membantu mengembalikan kelenturan dan pelumasan alami pada sendi, sehingga setiap langkah terasa lebih ringan dan tidak menyakitkan. Yang mengejutkan, romanesco juga mengandung boron, mineral langka yang berfungsi meningkatkan penyerapan magnesium dan vitamin D. Kombinasi ini sangat penting bagi lansia. Magnesium membantu mengendurkan otot yang tegang, sementara vitamin D meningkatkan kekuatan dan koordinasi. Tetapi tanpa cukup boron, dua nutrisi penting ini tidak bisa bekerja optimal. Banyak orang lanjut usia yang mengalami kekakuan otot, kram, dan kelelahan kronis tanpa menyadari bahwa tubuh mereka kekurangan boron.
Sebuah studi dari Journal of Trace Elements in Medicine menunjukkan bahwa konsumsi sayuran kaya boron seperti Romanesco dapat meningkatkan kadar vitamin D aktif hingga 39% hanya dalam beberapa minggu. Ini bukan efek yang bisa dicapai dengan suplemen saja. Jadi, jika Anda merasa konsumsi vitamin D dan magnesium belum membawa hasil, bisa jadi yang kurang adalah brokoli Romanesco di piring makan Anda. Tidak hanya itu, Romanesco juga mengandung karotenoid seperti lutein dan zeaxanthin, dua zat yang umumnya dikenal baik untuk kesehatan mata. Tapi ternyata, karotenoid ini juga penting untuk mendukung suplai oksigen ke otot kaki. Otot yang mendapatkan cukup oksigen akan menghasilkan energi tanpa kelelahan cepat, mengurangi asam laktat, dan membuat Anda bisa berjalan lebih jauh, menaiki tangga tanpa ngos-ngosan, dan tetap aktif sepanjang hari. Lalu bagaimana cara terbaik mengonsumsi brokoli Romanesco agar semua manfaat ini tidak hilang? Jangan merebusnya terlalu lama. Cukup kukus ringan hingga warnanya berubah menjadi hijau cerah dan teksturnya sedikit lunak. Ini menjaga sulforafane tetap aktif dan tidak rusak oleh panas berlebihan. Anda bisa menambahkan perasan lemon atau sedikit minyak zaitun untuk membantu penyerapan nutrisi secara maksimal. Bagi Anda yang tidak terlalu suka rasanya, Romanesco bisa dihaluskan dan dicampur dengan ubi kukus sebagai mash sehat, atau dijadikan sup lembut bersama rempah-rempah hangat. Teksturnya yang halus membuatnya cocok untuk lansia yang kesulitan mengunyah atau memiliki masalah pencernaan. Dengan hanya 1 cangkir brokoli Romanesco per hari, Anda sudah memberikan dukungan besar bagi otot dan sendi kaki Anda. Dalam beberapa minggu, banyak orang melaporkan bahwa mereka merasa lebih lincah, lebih cepat pulih setelah berjalan jauh, dan tidak lagi merasa berat atau kaku saat bangun tidur. Jadi, jangan biarkan tampilan unik brokoli Romanesco menipu Anda. Di balik bentuk spiralnya, tersembunyi kekuatan pemulih yang sangat dibutuhkan otot kaki Anda. Sekarang, kita telah sampai pada posisi puncak. Sayuran nomor 1 yang paling efektif dalam membalikkan kelemahan otot karena usia, bahkan bagi mereka yang telah lama tidak aktif bergerak. Dan kini kita sampai pada posisi pertama, sayuran paling kuat, paling efektif, dan paling diabaikan dalam membantu mengembalikan kekuatan otot kaki, terutama pada usia lanjut. Namanya mungkin terdengar sederhana, selada air, tapi jangan remehkan tampilannya yang mungil dan lembut. Karena di balik daunnya yang tipis, tersimpan kekuatan luar biasa untuk membalikkan proses hilangnya massa otot akibat penuaan. Selada air adalah salah satu makanan dengan kepadatan nutrisi tertinggi di planet ini. Bahkan dalam laporan resmi dari Centers for Disease Control and Prevention, CDC, tahun 2014, selada air menempati peringkat pertama dari 47 jenis buah dan sayuran sebagai makanan paling padat nutrisi dengan skor sempurna 100. Itu berarti setiap kalori dari selada air mengandung jumlah vitamin dan mineral yang luar biasa tinggi, lebih dari bayam, kale, bahkan brokoli. Tapi bukan sekadar kandungan vitamin yang membuatnya spesial. Selada air mengandung zat aktif bernama phenetyl isothiocyanate, senyawa alami yang terbukti dapat merangsang proses yang disebut mitochondrial biogenesis, yaitu pembentukan mitokondria baru di dalam sel otot. Bagi lansia, ini adalah kunci penting. Karena seiring bertambahnya usia, mitokondria dalam otot rusak dan melambat, membuat tubuh mudah lelah, otot cepat lemah, dan pemulihan menjadi lebih lama. Dengan mengonsumsi selada air secara rutin, tubuh pun mulai memproduksi mitokondria baru, khususnya di otot rangka. Ini memberikan lonjakan energi yang nyata, mempercepat pemulihan setelah berjalan atau berdiri lama, dan meningkatkan kekuatan langkah. Bahkan bagi mereka yang sebelumnya merasa tidak mampu berdiri tanpa bantuan. Lebih dari itu, phenetyl isothiocyanate juga mampu mengurangi stres oksidatif pada jaringan otot hingga 60%. Ini penting karena stres oksidatif adalah musuh tersembunyi yang menyebabkan otot menyusut, terasa nyeri, dan kehilangan stabilitas. Jika Anda pernah merasa kaki bergetar saat berdiri di tempat licin atau gemetar saat menuruni tangga, kemungkinan besar stres oksidatif di otot sudah tinggi.
Selada air melawan semua itu secara langsung. Ia membantu sel otot memperbaiki dirinya, melindungi jaringan dari kerusakan lebih lanjut, dan mengembalikan kemampuan tubuh untuk berdiri tegak dengan percaya diri. Tapi keunggulan selada air belum selesai. Ia juga merupakan sumber nitrat alami yang sangat tinggi. Anda mungkin sudah tahu bahwa nitrat dari buah bit bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi. Tapi sedikit yang tahu bahwa nitrat juga sangat penting dalam meningkatkan efisiensi otot, terutama saat melakukan gerakan ringan, seperti berjalan, berdiri dari kursi, atau menjaga keseimbangan saat menyeberang jalan. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Frontiers in Physiology tahun 2015, lansia yang mengonsumsi sayuran tinggi nitrat seperti selada air menunjukkan peningkatan kekuatan otot sebesar 15% dan penurunan kelelahan otot sebesar 20% hanya dalam 7 hari. Itu adalah peningkatan yang bisa dirasakan langsung, tanpa perlu suplemen atau latihan berat. Yang membuat selada air aman dan efektif adalah karena kandungan nitratnya seimbang secara alami dengan kalium, kalsium, dan magnesium. Kombinasi ini menciptakan efek perlindungan jantung yang menenangkan, memperlancar aliran darah tanpa menyebabkan tekanan darah melonjak. Bagi Anda yang mengalami sirkulasi buruk, pembengkakan di kaki, atau kaki terasa dingin seperti es, selada air bisa menjadi pengubah permainan. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi selada air? Karena teksturnya lembut dan nutrisinya mudah rusak oleh panas tinggi, sebaiknya konsumsi dalam keadaan mentah. Gunakan sebagai dasar salad, campur dalam smoothie pagi dengan mentimun dan lemon, atau tumis ringan bersama bawang putih dan minyak zaitun hanya selama 1 menit. Yang penting, jangan terlalu lama dimasak. Kunci dari selada air adalah konsistensi. Hanya dengan 1 hingga 2 cangkir setiap hari, Anda bisa mulai merasakan perubahan nyata pada otot kaki Anda. Banyak lansia melaporkan kaki terasa lebih ringan, bengkak berkurang, dan lebih percaya diri saat berjalan setelah 2 hingga 3 minggu konsumsi rutin. Inilah alasan mengapa para peneliti di beberapa klinik rehabilitasi stroke di dunia mulai menguji manfaat selada air untuk mempercepat pemulihan otot pasien, bahkan mencegah ketergantungan pada alat bantu jalan seperti tongkat atau kursi roda. Itu bukan sekadar teori, tapi hasil dari pengamatan klinis yang menunjukkan bahwa makanan sederhana bisa menjadi alat terapi alami yang sangat efektif. Bayangkan sebuah daun kecil yang sering diabaikan bisa mengubah cara Anda berjalan, berdiri, bahkan menjalani hari-hari Anda. Itulah kekuatan selada air. Ia bukan hanya sayuran, ia adalah penyembuh alami yang ditawarkan langsung oleh alam. Dan sekarang, setelah mengetahui kelima jenis sayuran ini, kita akan pelajari cara menggabungkan semuanya ke dalam satu hidangan sederhana, namun sangat bertenaga yang bisa Anda siapkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah mengenal 5 jenis sayuran luar biasa yang bisa membantu memulihkan kekuatan otot kaki, kini saatnya kita satukan semuanya dalam satu resep praktis yang bisa Anda siapkan sendiri di rumah. Tujuannya sederhana, menyusun sebuah hidangan lengkap yang tidak hanya lezat, tetapi juga mampu memberikan manfaat maksimal bagi otot, sendi, dan peredaran darah Anda. Kita sebut ini sebagai salad super untuk kaki kuat. Resep ini tidak membutuhkan peralatan khusus, tidak memerlukan bahan mahal, dan bisa disiapkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Namun khasiatnya sangat besar jika dikonsumsi secara rutin. Mari kita mulai dari bahan-bahannya. Bahan utama: 1 genggam brokoli romanesco dipotong kecil-kecil, 1 genggam daun pit segar dibersihkan dan dipotong, cangkir kol merah diiris tipis, genggam daun sawi pahit dicuci bersih, 1 genggam selada air segar dan tidak layu. Bahan pendamping: 1 siung bawang putih untuk menumis ringan, 1 sendok makan minyak zaitun extra virgin, perasan 1-2 buah lemon, garam laut secukupnya, merica hitam bubuk secukupnya. Opsional: 1 butir telur rebus, 2 sendok makan biji labu,
atau 1 potong kecil salmon kukus untuk tambahan protein. Cara pengolahan: kukus ringan brokoli romanesco dan daun bit. Kukus brokoli dan daun bit selama 3-5 menit. Cukup sampai empuk tapi tetap renyah. Jangan merebus karena panas berlebih akan menghilangkan kandungan sulforafan dan nitrat yang penting. Tumis cepat daun sawi pahit. Panaskan sedikit minyak zaitun dan tumis daun sawi dengan irisan bawang putih selama 15-20 detik. Tujuannya bukan untuk matang sempurna, tapi cukup untuk mengurangi rasa pahit sambil tetap mempertahankan vitamin dan enzim aktif. Siapkan kol merah dan selada air dalam keadaan mentah. Iris tipis kol merah dan masukkan ke dalam mangkuk besar. Tambahkan selada air yang sudah dicuci bersih. Kedua bahan ini paling baik dikonsumsi mentah agar enzim dan antioksidannya tetap aktif. Gabungkan semuanya. Campurkan semua bahan dalam mangkuk besar. Aduk perlahan. Tambahkan perasan lemon, sejumput garam laut, merica hitam, dan tetesan minyak zaitun extra virgin. Aduk rata hingga seluruh sayuran terlapisi dengan baik. Tambahkan protein. Untuk menambah rasa kenyang dan mempercepat pemulihan otot, tambahkan potongan telur rebus, biji labu yang kaya magnesium, atau sedikit salmon kukus yang mengandung omega 3 antiinflamasi. Hasil akhirnya adalah 1 mangkuk warna-warni yang bukan hanya menyegarkan mata, tetapi juga menutrisi otot dan memperbaiki metabolisme tubuh dari dalam. Makanan ini tidak hanya untuk lansia, tapi juga cocok untuk siapa saja yang ingin memperbaiki mobilitas, meningkatkan energi, dan merasa lebih kuat dalam aktivitas sehari-hari. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya? Waktu terbaik adalah saat makan siang. Mengapa? Karena pada siang hari, sistem pencernaan kita masih cukup aktif, asam lambung masih optimal, dan tubuh lebih siap menyerap nutrisi penting. Selain itu, makan siang yang bergizi akan membuat Anda tetap bertenaga sepanjang sore tanpa merasa lesu atau mengantuk. Jika Anda ingin mengonsumsinya pada malam hari, pastikan porsi lebih ringan dan hindari kombinasi terlalu banyak bahan berlemak agar tidak membebani pencernaan saat tidur. Berapa kali seminggu sebaiknya dikonsumsi? Untuk hasil optimal, konsumsi salad super ini 2 hingga 3 kali seminggu secara konsisten. Anda tidak harus menggunakan semua 5 sayuran sekaligus setiap kali. Jika salah satu bahan tidak tersedia, cukup gunakan 3 hingga 4 jenis dan rotasi bahan sesuai stok yang ada di dapur. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Apa manfaat yang bisa dirasakan dalam beberapa minggu? Banyak orang melaporkan perubahan berikut setelah 2-3 minggu rutin mengonsumsi salad ini. Kaki terasa lebih ringan saat bangun pagi. Kram malam berkurang atau hilang sama sekali. Lebih mudah menaiki tangga tanpa perlu berpegangan. Bangkit dari kursi menjadi lebih cepat dan stabil. Pembengkakan di pergelangan kaki mulai mereda. Tidak cepat lelah setelah berjalan jauh atau berdiri lama. Perubahan ini bukan sihir, tapi hasil dari kombinasi zat gizi, antioksidan, dan senyawa bioaktif yang bekerja secara nyata di dalam tubuh. Jadi mulai sekarang, ubah cara Anda melihat sayuran. Mereka bukan sekadar pelengkap nasi atau hiasan di piring, tetapi bahan alami yang bisa mengubah kualitas hidup. Dan semua itu bisa dimulai dari 1 mangkuk salad yang penuh warna, penuh rasa, dan penuh manfaat. Kita sudah hampir selesai. Di bagian terakhir, kita akan merangkum semua pelajaran yang sudah dibahas, sekaligus memberikan semangat bagi Anda untuk tetap aktif dan kuat tanpa harus bergantung pada obat atau alat bantu jalan. Sekarang kita sudah tahu bahwa kekuatan kaki tidak hanya tergantung pada olahraga atau suplemen, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan setiap hari. 5 jenis sayuran yang telah kita bahas: kol merah, daun bit, daun sawi pahit, brokoli romanesco, dan selada air. Bukanlah makanan ajaib, tetapi mereka bekerja secara ilmiah, perlahan, namun pasti, untuk membantu tubuh kita memperbaiki otot, memperkuat sendi, dan melancarkan aliran darah ke kaki. Mungkin selama ini Anda merasa bahwa kaki lemah, sulit bangkit dari kursi, atau kram malam hari adalah bagian normal dari proses penuaan. Tapi kenyataannya, banyak gejala tersebut bisa dikurangi, bahkan dibalik, jika kita memberikan tubuh bahan bakar yang tepat.
Sayuran bukan sekadar pendamping nasi atau penghias piring. Mereka adalah obat alami, terapi harian yang tidak membutuhkan resep dokter. Ingat, Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup dalam semalam. Anda tidak perlu berhenti makan makanan favorit atau berolahraga seperti atlet. Cukup mulai dari langkah kecil. Tambahkan satu jenis sayuran dari daftar ini ke dalam piring Anda minggu ini. Lalu minggu depan, tambahkan satu lagi. Lama-lama Anda akan membentuk kebiasaan sehat yang terasa alami dan menyenangkan. Dan jangan lupa, penting untuk mendengarkan tubuh Anda. Perhatikan bagaimana kaki Anda merespons setelah 2 minggu makan selada air secara rutin. Amati apakah kram malam berkurang setelah Anda menambahkan daun bit ke dalam smoothie pagi. Rasakan apakah Anda lebih mudah menaiki tangga setelah seminggu menyantap salad dengan brokoli romanesco dan kol merah. Kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap gigitan yang Anda pilih bisa menjadi langkah maju menuju tubuh yang lebih kuat dan lebih mandiri. Bagi banyak orang usia lanjut, kekuatan kaki bukan hanya soal berjalan jauh, tapi soal mempertahankan martabat, bisa merawat diri sendiri, dan tetap aktif bersama keluarga tanpa bergantung pada alat bantu. Kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah mencoba salah satu dari 5 sayuran ini sebelumnya? Atau adakah yang membuat Anda penasaran untuk segera mencobanya minggu ini? Bagikan pengalaman dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap pesan yang masuk. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman atau kerabat yang juga sedang menghadapi masalah otot kaki atau yang ingin hidup lebih sehat dan aktif di usia emas. Tekan tombol langganan dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video lain dengan informasi kesehatan praktis seperti ini. Karena berjalan kuat setelah usia 60 bukan hanya mungkin, tapi sangat nyata. Semua bisa dimulai dari dapur Anda, dari 1 sendok salad, dari pilihan sederhana yang Anda buat hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, langkah kuat hari esok dimulai dari apa yang Anda makan hari ini.